mengajar kepada anak atau mendidik anak, ya, ini dalam semua kesempatan, wabil khusus saat anak-anak ini bisa beraktivitas. Sehingga ya tentu kalau orang tua mendidik anaknya tidak harus seperti guru di kelas, ya. Kadang-kadang bisa menjadi lucu kalau kemudian orang tua mengajarkan atau mendidik anaknya sebagaimana guru di kelas, ya. Sekarang juga guru nggak di kelas ya, gurunya di rumah, ya, anak-anaknya juga di rumah karena daring, ya. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikmati jamuan bersama dengan para sahabat, kemudian ada Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini masih seorang anak, masih seorang bocah, ya. Ya tentu karena seorang bocah dalam jamuan itu ya kita tahu berbagai macam model anak-anak ya. Ada yang mungkin anteng banget gitu kan. Ada yang ya motoriknya luar biasa ya, kinestetik ya. Kinestetik, kecerdasan kinestetiknya luar biasa sehingga tidak bisa diam ya. Nah, di beberapa penjelasan dari para ulama tentang hadis ini, Umar bin Abi Salamah ini termasuk yang kinestetiknya luar biasa. Ya. Sehingga mungkin gaya ngambil makanannya itu acak begitu ya. Nah, pada kesempatan yang seperti itu Rasulullah mengajarkan, ya gulam, ya, wahai bocah, wahai anak, ya, samillah, ya. Bacalah bismillah. Jadi kalau makan itu anak begini ya caranya. Bismillah terlebih dahulu. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalika. Ya. Makanlah dari yang terdekat. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ayah bunda dan asatidzah rahimakumullah, disambungkan dengan tauhid, disambungkan dengan iman. Seluruh nilai-nilai yang ingin kita ajarkan atau saat kita mau mendidik sesuatu kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita dan sebagainya, selalulah lekatkan, selalulah sambungkan dengan tauhid, selalulah sambungkan dengan iman. Dan ini yang menjadi pembeda dari seorang muslim mukmin dengan yang lainnya. Bahkan nanti aktivitas-aktivitas biasa, aktivitas mubah yang hukumnya mubah, boleh Anda lakukan, boleh, enggak juga boleh. Ya. Banyak hal-hal mubah yang ketika dilakukan, ya, kemudian dia lekatkan dengan asma Allah, maka langsung itu bernilai pahala dan fadilahnya, keutamaan-keutamaannya menjadi berlipat ganda. Ya. Misalnya hal-hal yang mubah, makan, minum, ya. Maka saat makan minum itu dilakukan tidak ada hukum awalnya kamu wajib fardu ain makan, tidak ada. Ya. Hukum asalnya mubah. Ya. Makan sekarang atau nanti dan sebagainya itu juga hukum asalnya mubah. Ya. Tetapi ketika makan itu dilekatkan padanya asma Allah, dia akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilahnya luar biasa, akan memperkuat tulang punggungnya untuk beribadah kepada Allah, akan menjadikan dia kuat melek, kuat melek, sehingga dengan dia kuat bangun atau matanya melek ya, bisa melek, akhirnya aktivitasnya menjadi lebih baik lagi, konsentrasinya bertambah ya. Kemudian kecerdasannya bahkan juga bertambah. Ini bukan mengikuti iklan ya. Lu resek kalau lapar begitu. Enggak ya. Enggak ada urusan dengan itu ya. Oh lapar aja kok jadi resek, enggak gitu banget lah kalau muslim ya. Anak-anak milenial muslim enggak begitu kan. Kalau yang lu resek kalau lapar itu bukan anak-anak terbaik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, ini juga mengajarkan skill ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita learning by doing ya. Banyak pembelajaran-pembelajaran, pendidikan-pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan Nabi itu saat bersama dengan anak itu beraktivitas normal dalam berbagai macam aktivitasnya. Di situ Rasulullah menyisipkan, memasukkan nilai-nilai pendidikan. Learning by doing. Kemudian ajarkan skill. Ya.
Rasulullah langsung menegaskan, makan dengan tangan kanan. Ya. Kemudian ambil yang terdekat. Nah, ini Rasul mengajarkan skill. Sehingga anak-anak kita tidak hanya kita isi dengan doktrin-doktrin, tetapi anak-anak sekaligus diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita agar anak ini juga dilatihkan skill. Nanti berbagai macam skill yang menjadi talenta di dalam dirinya, yang menjadi potensi-potensi terpendam di dalam dirinya, itu akhirnya bisa keluar ya dan bisa dikontribusikan terbaik, bisa dilakukan dengan enjoy dan hasil yang terbaik. Yang terakhir, saat berbicara tentang hadis Nabi ini, ya, ini sekaligus mengajarkan tentang peka lingkungan. Wa kul mimma yalika, ya. Dan makanlah yang terdekat. Artinya apa? Artinya saat Anda makan bersama, maka jangan hanya memikirkan dirinya, tetapi pikirkan juga orang lain. Ya. Sehingga semuanya nyaman, semuanya bisa menunaikan tugas masing-masingnya dengan kualitas yang terbaik. Ya. Sehingga peka lingkungan itu diajarkan oleh Nabi SAW bahkan sejak sedini mungkin.